Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar IPA bersama Miss Lina. Pekan ini kita akan belajar tentang suhu. Sebelum ke materi pembelajaran, alangkah baiknya kalian mengetahui tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, siswa mampu menggunakan termometer untuk mengukur suhu suatu zat. Yang kedua, siswa mampu mengkonversikan skala termometer Celcius ke dalam skala termometer lainnya. Suhu itu adalah suatu besaran yang menunjukkan sebuah derajat atau ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Suhu juga disebut sebagai temperatur. Alat untuk mengukur suhu atau temperatur yaitu termometer. Ini yang dinamakan dengan termometer. Nah, termometer ini memiliki bagian-bagian. Bagian-bagiannya itu adalah tabung gelas, pipa kaca atau pipa kapiler yang ini yang tengah. Kemudian ada skala. Skala ini merupakan angka-angka. Ada zat cair pengisi termometer. Di sini kita isi dengan air raksa. Ini airnya, air raksanya. Kemudian ada lekukan. Ini lekukan dan ada tandon atau reservoir. Nah, tabung gelas ini merupakan badan termometer yang di dalamnya berisi komponen utama seperti pipa kapiler dan skala termometer ini. Kemudian pipa kaca atau pipa kapiler ini merupakan tabung sempit yang berisi zat cair ini, tabung sempit yang berisi zat cair. Kemudian ada skala. Skalanya ini merupakan angka-angka, garis-garis yang berisi angka. Kemudian ada zat cair pengisi termometer. Contohnya di sini adalah isinya air raksa. Nah, ini itu untuk bagian yang penting, yaitu untuk mengindikasikan derajat suhu suatu benda. Kemudian ada lekukan. Lekukan ini adalah berfungsi sebagai zat cair yang telah memuainya itu nanti tidak akan mudah turun kembali. Kemudian ada tandon. Tandon atau reservoir ini berfungsi sebagai titik tempat kontak antara benda yang akan diukur suhunya dengan termometer. Jadi ini yang akan kita celupkan ke benda, ibaratnya zat cair es. Nah, ini yang akan kita masukkan ke dalam cairan es. Kemudian suhunya akan terlihat dengan adanya zat cair pengisi termometer ini, dan angkanya akan kita lihat berapa derajatnya karena ada skala seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa jenis termometer. Ada termometer dengan bahan zat cair, ada termometer dengan bahan zat padat, ada termometer dengan bahan gas, dan ada termometer optis. Kemudian ada perbedaan antara termometer air raksa dan alkohol, yaitu termometer yang berisi zat cair tadi. Nah, kita lihat keuntungan dari air raksa dan alkohol. Keuntungan air raksa itu mudah dilihat karena warnanya mengkilap, daerah ukurannya sangat luas, yaitu antara minus 39 derajat Celcius sampai 330 derajat Celcius. Penghantarnya yang baik, kalor jenisnya kecil. Kemudian kalau keuntungan dari alkohol, yaitu daerah ukurnya sangat luas, yaitu antara minus 114 derajat Celcius sampai 78 derajat Celcius. Penghantar yang baik, kalor jenisnya kecil. Kemudian ada kekurangannya. Kekurangan dari air raksa yaitu termasuk zat beracun, tidak dapat mengukur suhu yang lebih rendah dari minus 40 derajat Celcius dan harganya itu mahal. Kemudian ada alkohol. Kekurangan dari alkohol ini titik didihnya rendah, 78 derajat Celcius, tidak berwarna, susah untuk dilihat dan membasahi dinding kaca. Kemudian di sini ada skala termometer. Perbandingan hubungan antara termometer Celcius, Reaumur Fahrenheit, dan Kelvin ditunjukkan dalam persamaan di bawah ini. Nah, persamaannya itu dari Celcius, Reaumur Fahrenheit, dan Kelvin ini 5 banding 4, banding 9, dan banding 5. Dari mana perbandingan ini? Kita lihat dari sini. Kita lihat titik didih dan titik bekunya. Titik didih dari Celcius ini adalah 100 derajat dan titik bekunya adalah 0 derajat. Kemudian titik didih
didih dari reamur ini 80 derajat dan titik bekunya itu 0 derajat. Titik didih dari Fahrenheit itu 212 derajat dan titik bekunya 32 derajat. Kemudian titik didih dari Kelvin 373 derajat dan titik didih dari titik beku dari Kelvin 273 derajat, sehingga rentan titik beku dan titik didihnya itu Celcius 100, reamur 80, Fahrenheit 180 dan Kelvin 100, sehingga didapat perbandingan 5495. Kita bagi yang hasil rentang dari titik beku dan titik didihnya itu kita bagi 20. Jadi 100 bagi 20 berapa? 5. 80 bagi 20 4. 180 bagi 20 9. 100 bagi 20 5. Sehingga perbandingannya 5 4 9 5. Nah, sehingga dari sana kita bisa mendapatkan rumus antara hubungan Celcius dengan Fahrenheit, reamur, Kelvin gitu. Di sini kita lihat hubungan antara skala Celcius dan Fahrenheit. Dari Celcius 5/9 kali Fahrenheit dikurang 32 derajat. 5-nya itu perbandingan dari sini, Celcius 5 dan Fahrenheit 9. Jadi dapat rumus 5/9 dikali Fahrenheit minus 32 derajat. Kenapa minus 32 derajat? Karena titik bekunya itu tidak 0 melainkan 32 derajat, sehingga rumusnya C sama dengan 5/9 dikali F di min 32 derajat. Nah, apabila yang ditanyakannya Fahrenheit dan yang diketahuinya Celcius, kita balik jadi 9/5 C ditambah 32. Nah, kemudian di sini ada hubungan antara skala Celcius dan reamur. Untuk Celcius dan reamur, apabila ditanyakannya Celcius dan diketahuinya reamur, kita masukin rumus 5/4. 5/4, 5-nya dari Celcius, 4-nya dari reamur. Jadi 5/4 dikali R, yang diketahuinya R. Kemudian kalau yang ditanyakannya R dan yang diketahuinya C, jadi dibalik 4/5 dikali C atau Celcius. Kemudian hubungan Celcius dan Kelvin, K sama dengan C ditambah 273 derajat. Kenapa 273 derajat? Karena titik beku dari Kelvin adalah 273 derajat. Jadi apabila ditanyakannya Kelvin dan yang diketahuinya Celcius, maka rumusnya K sama dengan C ditambah 273 derajat. Kebalikannya, apabila yang ditanyakannya Celcius dan yang diketahuinya K atau Kelvin, maka rumusnya C atau Celcius sama dengan K atau Kelvin dikurang 273 derajat. Kemudian hubungan skala reamur dan Fahrenheit dari R antara reamur, R dan Fahrenheit. Apabila yang ditanyakannya R dan yang diketahuinya F, maka rumusnya 4/9 dikali F dikurang 32, dan apabila yang ditanyakannya F, kita balik jadi 9/4 dikali R ditambah 32. Nah, di sini ada contoh soal. Contoh soalnya itu sepotong logam dipanaskan dan diukur dengan termometer optik menunjukkan skala 36 derajat reamur. Berapakah suhunya jika diukur menggunakan termometer Celcius dan termometer Fahrenheit? Penyelesaiannya diketahui tadi skalanya 36 derajat reamur dan ditanyakannya itu Celcius dan Fahrenheit. Kemudian dijawab, mengubah skala reamur ke Celcius, yang A, yaitu dari reamur ke Celcius. Perbandingan skala termometer Celcius dan reamur adalah sebagai berikut.
TC atau C atau Celcius sama dengan 5/4 dikali TR atau R atau reaumur. 5/4-nya itu tadi dari 5-nya itu dari Celcius, perbandingan Celcius, dan 4-nya itu dari reaumur. Jadi TC sama dengan 5/4 dikali 36. 36 dari ini yang diketahui tadi. Reaumurnya 36 derajat. Kemudian TC sama dengan 45 derajat. Dari 5 dikali 36 dibagi 4, atau ngitungnya bisa 4-nya dicoret menjadi 1 dan 36-nya dicoret menjadi 9. Jadi 5 kali 9, 45. Jadi ketika diukur dengan termometer Celcius, suhunya adalah 45 derajat Celcius. Kemudian yang B, mengubah skala reaumur ke Fahrenheit. Perbandingan skala termometer Fahrenheit dan reaumur adalah sebagai berikut. TF atau F atau Fahrenheit dikurang 32 sama dengan 9/4 kali TR atau R atau reaumur. 9-nya tadi dari Fahrenheit dan 4-nya dari reaumur, jadi 9/4. TF dikurang 32 sama dengan 9/4 dikali 36. TF dikurang 32 sama dengan 81. 81 dari 9 kali 36 dibagi 4, atau 4-nya coret 1, 36-nya coret menjadi 9. Jadi 9 kali 9, 81. TF sama dengan 81 ditambah 32. Kenapa jadi ditambah? Karena pindah posisi. Dari min 32, negatif 32 menjadi positif 32. Kemudian TF sama dengan 81 ditambah 32, 113 derajat. Jadi ketika diukur dengan termometer Fahrenheit, suhunya menjadi 130 derajat Fahrenheit. Nah, kemudian ada tugasnya. Tugasnya itu adalah sebuah ruang bersuhu 300 K. Berapakah suhu ruangan tersebut jika dinyatakan dalam skala reaumur, Celcius, dan Fahrenheit? Kalian kerjakan di buku tulis, nanti hasilnya dipoto dan dikirimkan ke WA Miss Lina. Alhamdulillah sudah selesai. Semoga ilmunya sampai ke kalian dan berkah untuk kehidupan kalian ke depannya. Selamat belajar dan selamat mengerjakan, anak-anakku yang soleh dan solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.